Om Swastiastu. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan pragmatisme. Seperti kita ketahui bersama bahwa terjadinya berbagai peristiwa seringkali memunculkan berbagai permasalahan baru dan itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Berawal dari berbagai pertanyaan-pertanyaan itu, manusia kemudian berupaya mencari jawaban atas masalah atau pertanyaan yang dihadapi. Alasan-alasan yang menyebabkan manusia untuk bertanya-tanya adalah karena adanya rasa khawatir bahwa penolakan terhadap keadaan diri berada dalam kecemasan, ketakutan, ataupun kebingungan yang menyebabkan dirinya berombang-ambing sehingga ia merasa mempunyai kepentingan untuk menemukan dan mengetahui suatu pedoman guna memberikan arah bagi kehidupannya. Alasan kedua, karena adanya hasrat untuk memahami kehidupan sesuai kesadaran sendiri dengan jalan memperluas dan mengembangkan pandangannya terhadap kehidupan. Ketiga, kita bisa lihat untuk mencoba menggali makna dan konsep yang jelas tentang segala sesuatu yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rangka menemukan kebenaran yang berguna bagi kehidupannya, manusia menjelajah jalan pencarian kebenaran itu sendiri. Perbuatan ini adalah bentuk dari kesadaran manusia akan pentingnya pedoman hidup sehingga ia akan peduli pada filsafat. Orang berfilsafat karena ia jatuh cinta dan sangat menyukai kebenaran dan kebijaksanaan. Manusia jatuh cinta pada apa yang akan dikatakan orang dengan kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemauan dalam dirinya didorong melalui aksi atau kegiatan berpikir dan merenungi untuk memahami kebenaran, keadilan, kebaikan, dan keindahan atas segala yang ada dalam kehidupan manusia sehingga melahirkanlah sebuah kebijaksanaan. Jika kita lihat dari pandangan pragmatisme berkaitan dengan realitas, maka kita menemukan bahwa realitas merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Jadi apa yang kemudian kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, melihat orang lain, melihat tanaman, melihat binatang, itulah bagian dari realitas sesungguhnya kehidupan kita. Entahlah kemudian dari interaksi ini, manusia antara satu dengan yang lainnya, termasuk dengan alam, melakukan sesuatu perbuatan, baik yang bersifat baik maupun buruk, itu akan menjadi bagian dari problematika kehidupan di dunia ini. Penalaran manusia merupakan dominasi dalam berfilsafat, sehingga interaksi antar manusia dengan lingkungannya menjadi sangat fundamental. Akan tetapi penalaran manusia memiliki batas, sehingga kebenaran yang dihasilkan juga bersifat relatif, artinya kebenaran itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan peradaban manusia. Apalagi kemudian jika kita lihat sendiri bahwa lingkungan yang ada itu terus berkembang dan mengalami perubahan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Terutama bagaimana perubahan lingkungan mulai dari sawah menjadi perumahan dan lain sebagainya. Penilaian tentang suatu kebenaran yang dianggap benar masih tergantung pada ruang dan waktu. Suatu hal yang dianggap benar oleh seseorang ataupun suatu bangsa
belum tentu akan dinilai sebagai sebuah kebenaran oleh seseorang ataupun bangsa yang lainnya. Selanjutnya, manusia dan lingkungan itu ada secara berdampingan yang mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap realitas. Bagaimana kemudian manusia memperlakukan lingkungan di sekitarnya, di lingkungan yang lain dalam mencapai penghidupan yang layak, kemudian berkelanjutan. Demikian pula kemudian dari itu muncul sebuah kebenaran yang ada pada suatu zaman, jadi tentu harus berkaitan dan di lain pihak memang belum tentu akan berlaku sebagai sebuah kebenaran pada zaman berikutnya. Manusia ketika ingin hidup berbahagia, ketika ingin hidup aman, maka dia harus memperhatikan lingkungannya secara sadar dan bertanggung jawab. Kemudian hal ini merupakan suatu perubahan yang mendorong manusia untuk kembali memikirkan pengertian tentang kebenaran dan nilai-nilai kebenaran untuk bisa berhidup dalam kehidupan yang harmonis bersama manusia yang lainnya dan juga bersama lingkungan. Selanjutnya, dunia dapat menjadi bermakna sejauh manusia mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ajaran filsafat yang komprehensif berada pada posisi tinggi dalam kebudayaan manusia, yakni sebagai ideologi bangsa dan negara. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan sampai dengan kesadaran akan nilai-nilai hukum dan moral yang merupakan aspek kehidupan suatu bangsa diilhami dan berpedoman pada ajaran-ajaran filsafat bangsa itu sendiri. Suatu bangsa hidup bersama dengan ideologi dan filsafat hidupnya yang nantinya akan diwariskan secara turun-temurun pada generasi-generasi berikutnya guna terjaganya kebenaran ideologi dan filsafat bangsa itu sendiri. Pewarisan ini hanya dapat dilaksanakan secara efektif, yakni melalui pendidikan, di mana masyarakat atau bangsa tersebut dibina dan ditanamkan nilai-nilai filosofis bangsanya melalui pendidikan, di samping pula dalam upaya merubah perilaku bangsa dari segi pengetahuannya. Saudara sekalian, manusia sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, hidup dalam ruang sosial budaya. Aktivitas untuk mengembangkan sosial budaya itu terutama melalui pendidikan. Untuk menjamin suatu atau supaya pendidikan itu benar dan prosesnya efektif, dibutuhkanlah landasan-landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Jadi bagaimana kemudian manusia bisa menjadi manusia sesungguhnya ketika dia bisa memaknai makna dari kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini bisa diambil atau bisa didapatkan melalui pewarisan yang diproseskan atau disampaikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Bidang pendidikan termasuk cabangnya yang mencakup tentang filsafat pendidikan, itu merupakan landasan ilmiah bagi pelaksanaan pendidikan yang terus berkembang dan dinamis. Kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan terus berkembang dan terus diperbarui dalam rangka untuk penyesuaian dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Kemudian manusia dipandang sebagai makhluk fisik yang merupakan hasil evolusi biologis, sosial, dan psikologis karena manusia dalam keadaan terus-menerus berkembang. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa menganggap bahwa diri kita sudah sempurna, apalagi kemudian menganggap diri kita
permanen atau tidak akan mengalami perubahan. Berdasarkan ajaran agama Hindu, itu manusia terbentuk atau berasal dari Panca Mahabhuta, yang merupakan salah satu dari sekian banyak konsepsi fundamental dalam sistem keberagamaan agama Hindu. Jadi konsepsi ini telah cukup lama diterapkan dalam berbagai perwujudan tata ruang serta tata bangunan di Bali. Jadi ada 5 elemen utama merupakan arti istilah dari Panca Mahabhuta ini, jika ditinjau dari sisi harfiahnya. Alam semesta dalam konsepsi ini didefinisikan sebagai tataran alam makrokosmos, dan tubuh manusia dianggap sebagai tataran alam mikrokosmos yang tersusun atas 5 elemen utama. Jadi kalau kita lihat sendiri bahwa kelima elemen utama penyusun makro serta mikrokosmos itu adalah yang pertama itu pertiwi, kemudian pertiwi ini adalah elemen padat, kemudian ada apah atau elemen air, kemudian teja atau elemen panas, kemudian bayu atau elemen udara, dan akasa atau elemen langit atau ruang. Jadi sesungguhnya konsepsi yang membahas mengenai ini itu menjadikan manusia Hindu itu memiliki pandangan bahwa tubuh atau badan ini sesungguhnya tidaklah kekal dan akan kemudian berkembang terus-menerus, sehingga kita tidak bisa kemudian membanggakan diri kita menjadi manusia yang sempurna. Manusia hidup dalam keadaan menjadi dan akan terus-menerus. Dalam kedudukan dari filsafat pendidikan, ini beranjak dari filsafat itu sendiri yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni filsafat umum atau filsafat murni dan filsafat khusus atau filsafat terapan. Maka manusia sesungguhnya berada di dalam keadaan yang terus berubah, yang terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Kemudian anak merupakan organisme yang aktif yang secara terus-menerus merekonstruksi dan mereorganisasi pengalamannya. Di dalam beberapa teori-teori mengenai behaviorisme, jadi kita bisa melihat bahwa anak itu mungkin seperti lembaran kertas putih yang apapun kemudian kita tuangkan, begitulah warnanya. Oleh karena itu, maka proses pendidikan yang berlangsung sudah seharusnya membentuk anak-anak itu menjadi manusia-manusia yang mandiri, manusia yang beradab dan bertakwa tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses pendidikan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan secara sadar, terencana, dan bertujuan guna tercapainya tingkat perkembangan seseorang, yakni kedewasaan dan kematangan, baik secara jasmani, rohani, moral, spiritual, dan tentunya karena ini berkaitan dengan pendidikan adalah intelektual. Akan tetapi tidak semua manusia berkembang sesuai dengan yang diharapkan, yang mana melahirkan persoalan-persoalan dalam pikiran manusia tentang kemungkinan-kemungkinan perkembangan manusia itu sendiri. Dari persoalan ini muncul pertanyaan, apakah yang menentukan perkembangan dan realisasi positif potensi manusia? Faktor mana yang lebih menentukan potensi? Apakah kodrati, alam sekitar, atau faktor-faktor lain di dalam pendidikan? Jadi lingkup permasalahan ini tentu sebenarnya sangat klasik sifatnya karena sudah lama berada dalam konteks filsafat, psikologis, pendidikan, genetika, dan lain sebagainya. Timbulnya masalah dan pemecahan adalah bidang pemikiran filsafat itu sendiri
Jadi masalah pendidikan dan upaya pemecahan masalah dalam pendidikan itu adalah merupakan bidang filsafat pendidikan yang sedang kita pelajari secara bersama-sama, baik dari awal sampai saat ini. Jadi ini berarti bahwa pendidikan adalah pelaksanaan dari ide-ide filsafat. Ide filsafat memberikan asas kepastian bagi nilai peranan pendidikan, lembaga pendidikan, dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan itu menjadi sangat fundamental. Jadi peranan filsafat pendidikan merupakan pendorong adanya pendidikan serta menjadi jiwa dan pedoman bagi pendidikan itu sendiri. Di sanalah kemudian dari proses pendidikan itu anak berkembang karena berhubungan dengan yang lainnya. Jadi dalam lembaga-lembaga pendidikan tentu anak bisa berinteraksi dengan yang lainnya, apakah itu guru atau siswa itu sendiri. Dari sana kemudian anak akan memaknai hidupnya mungkin lebih baik, lebih berkembang di kemudian hari. Kemudian saya lanjutkan pandangan tentang pengetahuan. Jadi akal manusia itu bersifat aktif dan selalu ingin tahu. Jadi pada konteks ini sesungguhnya manusia akan terus melakukan pencarian terhadap apa yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Mereka akan terus mengambil jalan-jalan pendidikan, jalan-jalan pengetahuan individu yang kemudian memberikan arti terhadap kehidupannya sendiri. Jadi pragmatis atau pragmatisme itu sebuah aliran yang tersebar luas dalam filsafat modern. Pragmatisme merupakan inti filsafat pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Jadi ini yang mungkin kita bisa garis bawahi, bahwa pragmatisme menentukan nilai pengetahuan itu berdasarkan kegunaan praktisnya. Kegunaan praktis bukan pengakuan kebenaran objektif tentang kriterium praktik, tetapi apa yang memenuhi kepentingan-kepentingan subjektif individu. Yang lain adalah pikiran tidak bertentangan dan terpisahkan dari dunia, melainkan sebagai bagian dari dunia itu sendiri. Sebagai sebuah sistem pendidikan yang baik, jadi harus memiliki atau mempunyai 3 tujuan. Dia harus memberikan kesempatan kepada semua yang ingin belajar untuk dapat mendapatkan sumber-sumber yang tersedia kapanpun dalam kehidupan mereka. Memberdayakan semua orang yang ingin membagi pengetahuan mereka untuk bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan orang-orang yang bermaksud belajar dari mereka. Dan terakhir, menyuguhkan peluang kepada semua orang yang ingin menampilkan sebuah isu permasalahan agar bisa diketahui secara publik. Pengetahuan tentu merupakan transaksi antara manusia dengan lingkungannya, dan kebenaran merupakan bagian dari pengetahuan itu sendiri. Bahwa anak-anak itu pada dasarnya adalah pintar, energik, ingin tahu, besar kemauan untuk belajar, dan baik dalam belajar. Bahwa mereka tidak perlu disuapi atau digertak untuk belajar, bahwa mereka belajar dengan baik ketika mereka senang, aktif, terlibat, dan tertarik apa adanya dan yang sedang mereka lakukan. Mereka belajar kurang baik atau bahkan sama sekali tidak baik ketika mereka bosan, takut, dihina, atau sedang dalam kecemasan. Singkatnya, kalau kita lihat dari aspek humanis, bergerak melampaui mentalitas penjara, dan sebagian besar sekolah
dalam upaya menghadirkan lingkungan-lingkungan belajar yang akan mengarah pada pertumbuhan individual. Dari sini kemudian tujuan mendasar pendidikan di kalangan pragmatisme lebih berpusat pada aktualisasi diri daripada sekedar penguasaan pengetahuan sebagai tujuan akhirnya. Apa yang dikatakan sebagai hal nyata adalah apa yang dapat dialami. Tentu dalam konteks ini kita bisa memaknai bahwa karena sifatnya adalah pragmatik, maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami itu akan menjadi bagian dari pengetahuan itu sendiri. Tanpa melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya pengetahuan itu belum ada atau belum didapatkan. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dikatakan sebagai sesuatu yang nyata itu harus dialami, baik itu dengan pendengaran, penglihatan, atau penglihatan. Kebenaran pengetahuan terletak pada kegunaannya. Jadi di sini kemudian saya mengulang dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kebenaran pengetahuan itu terletak juga pada kegunaannya. Nah, tentu apa yang kita pelajari, semua yang kita pelajari dalam kehidupan ini, itu pasti ada kegunaannya, dan karena itulah kemudian kita merasa penting untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi tidak masuk akal kemudian kita harus belajar sesuatu tetapi kita tidak tahu kegunaannya, atau tidak memiliki kegunaan apapun juga. Jadi pengetahuan dinyatakan benar jika pengetahuan tersebut berguna. Sama saja kemudian ketika kita harus bersekolah, harus kuliah, jadi tentu kita sudah mengetahui apa yang kegunaan dari aktivitas-aktivitas yang bahkan mungkin sering menjemukan atau sering membosankan tersebut. Jadi tidak ada urutan untuk menilai kebenaran yang absolut, benar atau tidak hasil pemikiran tergantung dari penggunaannya untuk kepentingan yang praktis. Karena bagi kaum pragmatisme, sesuatu apapun yang kita sedang pelajari secara bersama-sama atau secara pribadi, tentu kita akan lihat kegunaannya jika itu sudah masuk kepada kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implikasi filsafat pendidikan pragmatisme yang kalau kita lihat pertama dari tujuan pendidikan, itu memberikan pengalaman untuk penemuan-penemuan hal yang baru, baik dalam hidup sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Jadi, apa yang kemudian kita pelajari, baik itu dalam konteks pengetahuan dan keterampilan, akan menghasilkan sebuah inovasi-inovasi terbaru, inovasi-inovasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan hidup dan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sehingga akan memberikan dampak bagi munculnya penemuan-penemuan yang baru, yang akan mampu untuk menjawab berbagai macam permasalahan kehidupan pribadi, masyarakat, atau bangsa itu sendiri. Karena apa? Karena bagi kaum pragmatisme, apa yang berguna, kemudian apa yang bersifat praktis dan langsung masuk kepada sisi-sisi kehidupannya, itulah yang kemudian dikejar, itulah yang kemudian dipelajari secara bersama-sama atau secara pribadi. Kemudian yang kedua, dari aspek kedudukan siswa, jadi siswa dipandang sebagai organisme yang memiliki kemampuan yang kompleks untuk berkembang, dan tentu dari kompleksitas tersebut ada banyak hal yang mungkin bisa didapatkan, bisa dikembangkan. Nah, sebenarnya secara umum kebenaran itu biasanya dimengerti sebagai sesuatu kesesuaian antara apa yang dipikirkan dan atau yang dinyatakan dengan kenyataan sesungguhnya.
Dalam pengertian ini, kenyataan yang sesungguhnya menjadi tolak ukur untuk penentu dari penilaian itu sendiri. Jadi dalam aspek epistemologi, pencarian pengetahuan yang benar, pengetahuan itu diperoleh sudah barang tentu akan meningkatkan dan mengembangkan intelektualitas dari manusia itu sendiri. Jadi dengan bertambahnya pengetahuan yang diperoleh seseorang diharapkan memiliki kecerdasan intelektual. Jadi kalau kita kutip dari apa yang menjadi pendapat Suhartono tahun 2009, itu menyatakan bahwa pemahaman terhadap aspek epistemologi pendidikan itu berfungsi sebagai landasan dasar pengembangan potensi intelektual, sehingga pada waktunya dapat membuahkan kematangan intelijensia. Jadi kematangan intelijensia ini berposisi sentral dan juga bernilai guna bagi kelangsungan hidup sehari-hari yang memerlukan suatu keahlian, kecakapan, dan keterampilan dalam mengerjakan sesuatu yang berguna dan pragmatis dalam kehidupan kita sehari-hari. Keterampilan, kecakapan, dan keahlian itu tidak bisa dilepaskan dari matangnya intelektual kita. Seseorang yang matang secara intelektual cenderung akan dapat berbuat lebih baik dibandingkan dengan orang yang belum matang intelektualnya. Jadi kalau saya ibaratkan dalam melaksanakan suatu praktek, sudah tentu harus kuat secara teori terlebih dahulu. Dengan demikian demikian pula sebaliknya. Jadi teori tersebut mesti dipraktekkan secara benar dan bertanggung jawab. Untuk memperoleh kematangan intelektual, maka diperlukan suatu pengetahuan yang benar dan diperoleh juga secara benar. Dalam aspek peranan guru, jadi guru berperanan sebagai pembimbing siswa, tanpa mengabaikan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya kurang belajar atau kurang mengetahui. Jadi setiap orang tentu, setiap anak, setiap siswa tentu memiliki keunggulannya masing-masing, dan oleh karena itulah kemudian menjadi tugas guru untuk menjadi fasilitator belajar bagi mereka. Jadi dalam konteks ajaran agama Hindu, itu ada yang disebut dengan nyaya. Jadi nyaya itu mendiskusikan kebenaran mendasar melalui bantuan dari 4 cara pengamatan. Jadi guru harus melihat, kemudian mengidentifikasi apa minat dan kebutuhan dari siswa-siswa itu sendiri. Jadi dalam konteks nyaya ini, yang pertama itu ada pratyaksa pramana atau pengamatan langsung, kemudian anumana pramana atau melalui penyimpulan, kemudian ada upamana pramana atau melalui perbandingan, dan terakhir sabda pramana atau melalui penyaksian. Nah, keempat ini tentu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, sehingga perolehan pengetahuan berikutnya adalah bagaimana siswa mampu menjadi manusia yang sebenarnya. Kemudian dalam konteks kurikulum, jadi kurikulum berisi pengalaman belajar yang berhubungan dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebelumnya bahwa epistemologi adalah bagian menempatkan segala sesuatu dengan benar atau setepatnya sehingga memperoleh kebenaran yang benar. Dalam konteks pendidikan tentu pengalaman-pengalaman yang dihadirkan bagi para peserta didik itu adalah pengalaman-pengalaman yang benar.
Penempatan dengan benar tersebut dapat pula diaplikasikan dalam pendidikan sehingga proses pendidikan yang diterjemahkan kemudian dalam kurikulum-kurikulum dapat berjalan dengan benar dan memperoleh hasil yang benar pula. Hasil yang benar tersebut tentunya adalah hasil yang diharapkan terwujud sebagai hasil dari proses pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah metode. Jadi metode yang digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran adalah metode learning by doing. Secara epistemologi, kebenaran pendidikan menunjuk pada output atau hasil dari keseluruhan rangkaian kegiatan pendidikan yang berupa kecerdasan intelektual yang terdiri dari kreativitas, kecakapan, dan keterampilan hidup. Kecerdasan intelektual ini berasal dari kebenaran ilmiah dalam pendidikan yang pada dasarnya adalah sebagai suatu substansial dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka metode yang dipergunakan dalam konteks ini adalah metode-metode yang mampu menjembatani kebenaran yang hakiki, kemudian kebenaran pengetahuan-pengetahuan yang berguna, yang bersifat praktis bagi kehidupan pribadi para siswa. Jadi kebenaran ilmiah merupakan landasan bagi terbentuknya suatu sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang jujur, memandang dan menilai suatu objek sesuai dengan sudut pandangnya. Sikap ilmiah inilah yang menjadi suatu ukuran kebenaran di dalam pendidikan itu sendiri. Seseorang yang terdidik akan menunjukkan sikap ilmiah. Dengan kata lain, sikap ilmiah pada seseorang adalah ciri khas dari keterdidikan orang tersebut. Terwujudnya sikap ilmiah pada diri seseorang mendorong terbentuknya pendidikan secara formal, baik dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi atau bahkan pendidikan secara informal dan informal. Jadi dengan pelaksanaan pembelajaran secara pragmatis, intensif, metodis, sistematis, efektif, dan efisien yang memungkinkan tercapainya sikap ilmiah bagi peserta didiknya. Jadi saudara sekalian, maka selain pembentukan sikap atau perilaku keagamaan juga dapat dilakukan melalui proses pendidikan agama yang dilaksanakan di lembaga pendidikan atau sekolah, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia terdidik yang memiliki sikap ilmiah dan dilandasi oleh ajaran keagamaan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa proses pendidikan itu harus memiliki makna, bahwa setiap orang teramatlah penting memiliki pengetahuan agar dalam setiap perbuatannya berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis, tepat guna, kemudian praktis. Akan tetapi semua pengetahuan yang dimilikinya hendak didasari oleh pengetahuan keagamaan sehingga dalam penerapan pengetahuan yang dimilikinya tidak bertentangan dengan ajaran agama, mampu memberikan kebaikan bagi semua orang dan pengetahuan itu berdaya guna bagi kesejahteraan kehidupan di dunia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Saya akhiri dengan para mesakti Om, Santi, 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 Om.